Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya, sudah makan semua? Sudah makan tadi? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita datang ke sekolah, kita harus makan ya, Iya. supaya badan kita tetap kuat dan sehat. Ya. Sekarang, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik ya. Sebagai rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik. Silakan duduk. Ya, Bu. Ya, sekarang saya tanya kepada kalian, ya. Apakah kalian masih ingat pembelajaran waktu kelas 3? Apri masih ingat? Ingat, Bu. Ya. Pernahkah Apri menolong orang sakit? Pernah, ya. Kira-kira menolong orang sakit itu pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Bagus, pintar ya. Sila kedua. Menolong orang sakit itu pengamalan sila kedua pada Pancasila, ya. Nah, di materi kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang makna dan simbol sila kedua Pancasila. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi, kita bagi dulu ke dalam kelompok. Kita bagi 2 kelompok ya, karena kita jumlah 10 orang. Ya, satu kelompok 5 orang. Ya, setiap kelompok itu harus diberi ketuanya. Ya, untuk kelompok 1, ya, kelompok 1 ketuanya Apri dan kelompok 2 ketuanya Mario. Ya. Nah, bagaimana, sudah dapat LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, tadi ketua kelasnya sudah bagi LKPD-nya di masing-masing kelompok ya. Nah, sudah dapat semua? Sudah, Bu. Iya, bagus. Ya, coba kita lihat di LKPD itu petunjuk-petunjuknya ya. Ada di situ. Sebelum kita mengerjakan LKPD itu, kita harus lihat dulu petunjuknya atau suruhannya ya. Jangan asal kerja saja. Kita harus menyelesaikan soal itu sesuai dengan petunjuk. Ya, baik. Coba kita lihat ya. Sini. Coba kita lihat, ini gambar apa, Nak? Yang ini? Gambar apa? Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila. Ya, sekarang di dalam dada burung Garuda Pancasila ini ada gambar apa saja? Coba jawab. Gambar bintang. Bintang. Kedua. Rantai emas. Ketiga. Pohon beringin. Keempat. Kepala banteng. Kelima. Padian kapas. Iya, bagus. Aduh, anak saya pintare. Ini pada dadar burung Garuda Pancasila itu ada 5 simbol sila Pancasila. Ya, sila pertama itu bunyinya bagaimana, Apri? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Bagus. Iya, sila kedua bagaimana, Yono? Ya, oh oke. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Simbolnya apa? Rantai emas. Bagus, rantai emas. Ya, sekarang sila ketiga simbolnya? Pohon beringin. Iya, pohon beringin. Ya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Indonesia. Simbolnya? Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Dan sila keempat bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Iya, bagus. Simbolnya? Kepala banteng. Bagus. Terus sila yang kelima bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Padi dan kapas. Iya, bagus ya. Ya, guru menanyakan ini ya. Ini untuk menggali pengetahuan kamu. Apakah kamu masih ingat tidak pengetahuan waktu kelas 3? Ya. Sekarang mari kita lihat di LKPD ya. Di situ ada cerita tentang pertemanan Pak Made dan Pak Tony. Ya, coba kita baca. Ya, Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisan banyak dijual galeri. Ya. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju meskipun berbeda pekerjaan mereka. Bertemanan baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made pahlawan pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya, pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita. Iya, bagus. Ya, ini adalah cerita tentang Pak Made dan Pak Tony. Ya, walaupun pekerjaan setiap orang itu berbeda, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan yang kita lebih baik ya. Setiap pekerjaan itu sama, yang penting memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Iya, bagus ya. Coba kalian amati gambar ini. Ya, di dalam gambar ini gambar apa ya, anak-anak? Rantai emas. Iya, rantai emas. Rantai emas ini simbol keberapa pada sila Pancasila? Kedua. Iya, simbol sila kedua. Sekarang coba kita lihat di rantai ini. Ini bentuk rantai. Bentuk apakah simbol sila kedua Pancasila ini? Bentuk lingkaran dan segi 4. Iya, mata rantai ini berbentuk segi 4 dan berbentuk lingkaran. Ya, ini nanti ya. Ini ada di LKPD ya. Ini ada di LKPD. Nanti kamu menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD nanti ya. Bentuk dari simbol sila kedua Pancasila ini apa, kemudian apa makna sila kedua pada Pancasila. Nah, ini adalah rantai. Pada mata rantai ini ada yang berbentuk segi 4 dan ada yang berbentuk apa, nak? Lingkaran. Ya, ada yang berbentuk segi 4, ada yang berbentuk lingkaran. Kemudian mata rantai yang berbentuk segi 4 ini melambangkan apa?
laki-laki. Bagus. Aduh, pintar. Yang berbentuk lingkaran ini? Perempuan. Bagus ya. Mata rantai berbentuk segi 4 ini melambangkan laki-laki dan yang bulat ini melambangkan perempuan. Jadi mata rantai yang saling berkaitan ini melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lain yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ya, sekarang anak-anak kerjakan dalam kelompoknya mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, di situ bentuk apa pertama itu bentuk apakah simbol sila kedua Pancasila, yang kedua apa makna simbol sila kedua Pancasila ya. Kamu diskusi itu ada pada lembar LKPD ya. Ya. Bagaimana, sudah kerjakan LKPD-nya? Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu Ibu bertanya. Ya, coba kamu presentasikan di depan kelas tentang bentuk simbol sila kedua Pancasila serta maknanya. Iya, ya. Coba kelompok 1. Bagus, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan ya. Jawabannya sudah bagus. Ya, coba kelompok 2. Bacakan hasil diskusinya. Guru bertanya kepada. Iya, bagus. Ya, benar ya. Itu ya. Simbol sila kedua Pancasila itu adalah rantai yang berbentuk segi 4 dan berbentuk lingkaran. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu bermakna bahwa setiap manusia itu sejajar dan setara. Yang kedua, makna yang kedua beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Dan yang ketiga, anti penjajahan, dan yang keempat mengutamakan kebenaran dan keadilan. Ya, apa yang kamu jawab tadi itu hasil diskusi kamu itu semua benar ya? Benar ya, semuanya benar, tidak ada yang salah tentang makna dari sila kedua Pancasila. Ya, itu. Sekarang coba kita lihat cerita yang bertentangan dengan sila kedua pada Pancasila. Ya, coba kita lihat cerita tentang Dayu dan ya, coba kita lihat. Ya, coba kita lihat cerita tentang Dayu tidak mau sekolah. Ya, coba anak-anak baca ini. Coba anak Andre baca. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah meskipun lama tinggal di Jakarta. Logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hai itu membuat mengecek Dayu. Hai itu membuat Dayu sangat sedih. Bukan hai ya, hal. Ya, lanjut. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan. Dayu hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Iya, ya. Ini adalah cerita tentang Dayu dan juga Dadu. Ya, ini adalah penerapan yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Ya, di situ ya, coba kamu lihat di LKPD-nya.
Ya, kamu jawab pertanyaan ya. Kamu jawab pertanyaan itu tentang Dayu tidak masuk sekolah. Ya. Ada 4 pertanyaannya ya. Ya. Coba anak-anak kerja itu berdasarkan Ya, Bu. cerita Dayu dengan Dadu. Ya. Sudah kerja? Sudah, Di Bu. LKPD-nya sudah? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu menyuruh kelompok 1 ketuanya ya, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan ya. Ya, kira-kira di situ ada pertanyaan apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu. Bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jika setuju, jelaskan. Apakah sikap Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Ya, coba kamu kerjakan itu di LKPD. Ya, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, baik. Ya. Bagaimana sudah? Sudah kerja di LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, coba anak Dion, ketua kelompok 1, ya. Coba bacakan hasilnya di depan kelas. Iya, bagus. Ya, itu hasil dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Coba bacakan hasil diskusinya. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Iya, bagus ya. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2 itu, ya. Itu ya, terima kasih anak-anak. Kamu sudah menampilkan dengan bagus ya hasil diskusinya. Kamu sudah menampilkan dengan bagus, yaitu tentang Dayu dan Dadu ya. Nah, kesimpulan dari cerita Dayu dan Dadu itu ya, mengejek orang lain itu artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua apa? Kedua, Sila kedua Pancasila. Nah, bahwa setiap orang itu setara. Ya, ejekan Dadu sangat tidak beradab ya. Tindakan Dadu itu menyakiti perasaan Dayu. Ya, baik ya. Itu untuk cerita tentang Dayu dan Dadu. Ya. Sekarang bagaimana materi tentang simbol dan makna sila Pancasila? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah paham, Bu. Iya, ya. Itu makna dan simbol sila Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, penerapannya itu ada di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Ya, anak APRI. Kira-kira sila kedua Pancasila di lingkungan keluarga itu apa? Membantu orang tua. Bagus, membantu orang tua. Apa lagi? Mencuci piring. Iya, itu ya. Itu semua membantu orang tua. Itu adalah contoh penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan rumah, membantu orang tua. Tidak saling mengejek antara kakak dengan adik. Sekarang, penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Membantu orang kesusahan. Ya, membantu teman yang lagi kesusahan. Kemudian yang kedua, menolong orang sakit. iya, bagus, menolong orang sakit ya. Itu penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Sekarang di lingkungan masyarakat, Bergotong royong.
Ya, bergotong royong membersihkan. Membersihkan selokan dan jalanan yang banyaknya sampah. Iya, membersihkan selokan yang banyak sampah. Wah. Bagus ya, itu semua adalah penerapan sila kedua pada Pancasila ya. Sekarang coba kalian perhatikan lagi gambar ini. Sudah? Perhatikan. Sudah, Bu. Ya, di sini tadi ada gambar apa? Ini gambar Rantai rantai emas. emas, yaitu simbol sila kedua Pancasila. Ya. Di gambar ini tadi, ya, kalian sudah sebutkan tadi ada berbentuk persegi, ada yang berbentuk lingkaran, ya. Dari gambar itu kita bisa melihat bahwa rantai itu ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk lingkaran. Ya. Nah, yang berbentuk lingkaran, coba kita lihat di LKPD itu, yang berbentuk lingkaran atau bulat itu adalah contoh gambar silindris, ya. Bentuk gambar silindris. Kemudian yang berbentuk persegi atau segi empat itu adalah contoh gambar kubistis, ya. Bentuk gambar 3 dimensi itu ada 3, yaitu gambar kubistis, silindris, dan juga gambar bebas. Nah, supaya kamu bisa memahami teknik-teknik menggambar atau langkah-langkah untuk menggambar, coba kita nonton video ini bersama-sama. Ya, kita nonton bersama videonya. Ya, videonya lagi putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi SBDP pada KD 3.1, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Pada subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, ya. Kalau subtema 1 dan 2 kemarin tentang tinggi, rendah, nada, dan gerak tari, pada subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang gambar dan bentuk 3 dimensi. Yang akan kita pelajari membuat gambar 3 dimensi, kemudian yang kedua membuat benda 3 dimensi dari kertas. Sikap yang kita kembangkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian di dalam membuat gambar 3 dimensi itu harus menggunakan beberapa peralatan, ya, menggunakan beberapa teknik, dan ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari pada semester yang lalu. Oke, kita kenal dulu gambar 3 dimensi atau 3D. Itu merupakan gambar yang memiliki panjang, lebar, dan dalam, ya. Kalau kita lihat gambarnya ini, ya, sepertinya kan si pesawat ini berada di luar berada di luar lukisan, ya. Ini seperti mau keluar itu. Oke, untuk membuat efek gambar kamu dapat menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik arsir.
Ini membuat garis arsiran secara berulang sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang menggunakan pensil, pensil warna ataupun krayon. Kalau istilahnya gradasi itu ya, bergradasi. Kemudian yang kedua, dasel atau gosok. Ini membutuhkan bantuan kapas atau bari jari tangan. Atau juga bisa menggunakan kertas. Kertas itu kamu kamu gosok ya. Misalnya kan ada kertas ini. Kertas kamu potong. Kertas ini kamu potong terus kemudian kamu sobek gini. Nah, kamu gosok-gosokkan di sini. Nah, ini kemudian nanti kamu tempelkan di kertas ini kemudian. Nah, di sini juga bisa kayak gini. Iya. Itu ya. Ini teknik jasa. Coba kita akan membuat gambar 3 dimensi. Siapkan kertas gambarnya, pensil, penghapus, dan spidol warna-warni ya. Oke. Kemudian teknik yang berikutnya adalah membuat jiplak tangan di atas kertas. Ya, jiplak tangannya dijiplak itu ya. Dijiplak yo, bareng-bareng. Dijiplak. Dibuat kayak gitu. Udah ya, dijiplak. Setelah dijiplak, membuat garis. Dalam lingkungannya. Maaf. Oke. Ini ya. Oke. Ya, ini dibuat melengkung. Pada gambar tangan ini dibuat melengkung. Ada kesan timbulnya. Gambar garis horizontal hingga seluruh jiplakan tangan terkena garis. Oke, sudah selesai? Ya, kalau sudah, ini hal yang perlu diperhatikan saat menggambar 3 dimensi apa? Perspektif, 2 proporsi, 3 komposisi. Perspektif itu apa? Cara melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendatar sebagai yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Itu ya, permukaan benda dari sudut pandangnya, dari sudut pandang. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar. Benda menyerupai kubus dan balok seperti meja, kursi, ataupun lemari. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris ini yang berkaitan dengan bentuk silinder dan elips seperti piring, gelas, dan kendi. Yang memiliki bentuk tidak beraturan, melengkung ke sana, ada yang lurus, ya, itu ya. Silinder ini dipotong, kemudian masuk. Untuk membuat sketsa. Kemudian spidol warna dan drawing pen ini untuk pion. Fonte maupun cat. Lagi, kemudian seperti itu yang ketiga, kemudian keempat dan kelima, kemudian keenam diberikan teknik arsir ya. Nih, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama membuat sketch biar terkesan nanti bentuknya bulat ya, sehingga membentuk huruf. Ini contoh karya 3 dimensi.
yang dibuat untuk menggambarkan pemandangan atau suatu kejadian. Coba kita membuat diorama peternakan. Ada kertas HVS, karton, gunting, lem, kertas warna, kertas apapun. Nah, sebelum mulai membuatnya, tapi ini baik, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk gambar 3 dimensi, benda 3 dimensi, maaf, untuk pembelajaran KD 3.1 SPJP ini. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah lihat videonya? Sudah nonton videonya? Sudah, Bu. Sudah nonton? Sudah. Nah, sekarang Ibu menyuruh kalian ya, itu ada di LKPD. Coba lihat LKPD-nya masing-masing di LKPD 3. Ya, di situ ada petunjuk ya. Petunjuk di situ. Coba kita lihat LKPD-nya. Di situ ada petunjuk menggambar ya. Coba kelompok 1-2 lihat LKPD-nya, LKPD yang ketiga. Ya, itu LKPD yang ketiga. Coba kita lihat, itu harus baca tujuan pembelajarannya. Kemudian baca petunjuk ya. Dan yang kedua, kamu gambar seperti berikut ya. Gambar bebas ya. Menggambar 3 bentuk 3 dimensi itu ada gambar berbentuk kubistis, ada gambar bebas, dan ada yang gambar yang berbentuk silindris. Nah, di sini suruhannya adalah menggambar bentuk 3 dimensi yang sesuai dengan simbol sila kedua Pancasila. Berarti di sini kalian menggambar ya, satunya adalah gambar bebas, yaitu gambar penerapan sila kedua Pancasila, yaitu anak-anak lagi memberi sedekah atau memberi uang kepada seorang kakek. Kemudian gambar kubistis ya. Kalian juga yang kedua kamu harus gambar kubistis. Yang ini tadi wajib. Ini wajib kamu gambar. Sedangkan untuk gambar kubistisnya nanti di situ di LKPD kamu pilih sesuai dengan kesukaan kamu, mau gambar lemari, meja, kursi, atau apa saja yang berkaitan dengan kubistis. Kemudian yang ketiga, gambar yang berbentuk silinder atau elips ya, misalnya gambar botol, gelas, sesuai dengan kesukaan kamu saja. Kamu pilih sendiri itu mau gambar botol, gambar gelas, yang penting harus berbentuk silinder atau elips ya. Itu kemudian yang ketiga, langkah-langkah menggambar. Coba lihat di LKPD-nya masing-masing. Ya, buatlah sebuah sketsa sesuai dengan selera Anda ya. Kemudian perjelaskan gambar sketsa yang telah Anda buat tadi. Terus agar kelihatan lebih hidup, tambahkan hiasan pada gambar tersebut. Selanjutnya berilah efek bayangan agar lebih terlihat nyata. Kemudian yang kelima terakhir, potonglah sebagian background gambar dengan menggunakan cutter sehingga yang tertinggal hanya gambar yang dibuat saja. Ya, supaya gambar tampak jelas dan nyata. Ya, itu langkah-langkah untuk menggambar 3 jenis gambar ini. Gambar bebas, ini wajib ya anak-anak. Kemudian gambar kubistis, gambar silindris. Untuk kubistisnya kamu bebas memilih, sedangkan untuk silindrisnya juga kamu bebas. Yang wajib adalah gambar penerapan sila kedua Pancasila. Ya, baik. Bagaimana, sudah siap kerja LKPD-nya? Iya. Coba 10 menit ya menggambar itu.
Ya, bagus. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah semua menggambar? Sudah? Sudah gambar? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Yang kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Iya. Bagus. Sekarang coba kamu tunjukkan gambar itu kepada teman kamu, ya. Coba Yono tunjukkan gambarnya kepada teman yang lain. Ya, ya. Coba Apri, bagaimana komentarnya? Bagus, Bu. Ya, gambarnya bagaimana gambarnya Yono? Sudah bagus? Sudah, Bu. Iya. Ya. Semua yang kamu sudah gambar ini sesuai dengan menggambar bentuk 3 dimensi. Ada yang silindris, ada yang kubistis. Ya, bagus ya. Tapi untuk selanjutnya nanti kamu harus beri warna supaya kelihatan rapi ya. Ya. Baik anak-anak. Sampai di sini saja materi kita, pembelajaran kita hari ini, ya. Ini di situ ada soal evaluasi di situ tadi saya sudah bagi, ya. Kamu kerjakan itu sebentar. Kemudian setelah itu sebentar kamu kumpulkan di meja ini. Kalau evaluasinya sudah kerja. Terus PR-nya nanti itu ada di LKPD tadi, ya. Kamu catat itu, kerjakan di rumah, ya. Ya. Baik, ya. Sekarang kamu kerjakan soal-soal evaluasi. Ya, sudah selesai? Sudah Bu. selesai kerja soal evaluasinya? Sudah, Bu. Ya, sekarang kumpul di meja Ibu. Ya. Untuk PR-nya besok baru kita periksa. Kamu harus kerjakan PR-nya di rumah ya. Ya, baik. Ya, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Besok baru kita lanjut. Kepada anak Apri kita angkat doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih ya. Silakan istirahat.